Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim. Hadaratil mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para orang tua. Wabil khusus yang sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Raji Marja, Kiai Haji Ubaidillah Sofari, Ustadz Kiai Haji Ahmad Nasihin, Ustadz Humaydi, dan Sohibul Bait DKM Masjid Al-Ma'muriyah, dan juga seluruh asatidz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau semua. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kiai-kiai kita, guru-guru kita senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat yang diberikan Allah sebagai nikmat kepada kita dapat kita jadikan sebagai wasilah untuk kita selalu dapat menggunakannya dengan arif dan bijaksana dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehariban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita semua insyaallah di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara hadirin jamaah rahimakumullah, saya mau cerita aja, bukan mau ceramah. Di dalam kitab Fi Ma'rifatis Sahabah karangan Al-Imam Hanafi Al-Gundusi, di situ di salah satunya dikisahkan tentang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir Al-Ansari. Kalau kita baca hadis pernah ada itu. Jabir Al-Ansari. Saudara hadirin, Jabir Al-Ansari ini sahabat Rasulullah yang secara ekonomis kehidupannya ekonomi lemah. Sangat sederhana, kalaupun kita nggak mau bilang miskin. Tapi kaya akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mahabbahnya luar biasa. Mahabbahnya luar biasa. Jabir pengen banget ngundang Rasulullah ke rumahnya. Cuma Jabir malu karena rumahnya kecil. Nanti kalau Rasulullah datang ke rumah saya, mau ditaruh di mana? Nanti kalau Rasulullah ke rumah saya, mau dikasih suguhan apa? Tapi Jibril tahu bagaimana mahabbahnya Jabir Al-Ansari kepada Rasulullah. Maka niatnya Jabir Al-Ansari ini diwujudkan, Bapak Saudara sekalian. Jabir Al-Ansari itu kerjaannya nggak tetap, nggak kayak kita. Kalau kita kan tetap, ada yang jadi guru terus kerjaannya, tiap bulan ada gajinya. Ada yang ngantor terus tiap bulan ada gajinya. Jabir itu kerjanya serabutan, kerja kasar. Hasilnya nggak seberapa. Tapi kemudian
Jabir dari hasil kerjanya dia nabung tuh sedikit-sedikit. Sekiranya udah cukup, ada kira-kira 2 tahun kali ya. Coba Pak mewujudkan mahabbah kepada Rasulullah, 2 tahun ngumpulin duit dikit-dikit. Akhirnya tabungannya ditebok. Hendak dilihat kira-kira ukurannya cukup nih bakal beli kambing. Dibawalah tuh duit ke pasar. Ditanya tukang kambing, kira-kira duit segini dapat kambing yang mana? Kemudian kata tukang kambing, tuh yang pojokan, yang lagi merumput aja. Kambing kacang. Ya Allah, kalau kambing kacang kan kecil ya. Kecil. Coba kita korban dah nonton kambing kacang. Tawain kita. Itu kambing apa anaknya? Padahal itu kambing beneran, cuman emang badannya begitu. Mak saya bilang prekot. Kambingnya kecil. Lalu kemudian dibawa pulang itu kambing, girang nih Jabir, disembelih. Setelah itu panggil istrinya, "Mah, ini kambing, nanti silakan dimasak. Mau sop boleh, mau gulai boleh, mau disate boleh, mau disemur boleh, terserah." Kemudian Jabir datang kepada Rasulullah bilang, "Ya Rasul, saya pengen banget ngundang engkau ke rumah saya." Rasulullah SAW spontan mengabulkan. Wah, kira luar biasa Jabir. Senang dia. Tapi kata Rasulullah, jangan saya doang. Terus sama sahabat-sahabat saya. Jabir melongo. Sahabat-sahabat Rasulullah hari itu ada 300 orang mah. Buseng deh, kambing. Kambing kacang buat ngejamu orang 300. Cukup apa kagak ini? Masya Allah. Kemudian saking senangnya Jabir pulang ke rumah buat mastiin istrinya udah kelar apa udah peren apa belum ini masaknya. Ternyata begitu sampai di rumah istri Jabir lagi nangis Pak, bukan lagi masak. Bininya lagi nangis aja di dapur. Kenapa? Jabir nanya, "Kenapa engkau menangis wahai istriku?" Lalu kemudian bini jawab, "Bang, bagaimana saya kagak mau nangis? No, lihat anak kita, no, di belakang." "Ngapa anak kita?" "Lihat." Anak Jabir 2 orang. Itu Pak mati bersimbah darah. Gara-gara bendok yang dipakai buat motong kambing oleh Jabir agak dibenahin. Orang sono kan tahu sendiri ya, mainnya main pedang. Mati Pak. Kemudian diangkat anak Jabir oleh bapaknya, ditaruh di kamarnya, dikurubin spray. Jabir ke dapur lanjutin masak. Bininya bari nangis bari masak. Apakah peristiwa ini Rasulullah tahu? Tahu. Jibril yang kasih tahu. "Ya Muhammad, lihat Jabir, mahabbahnya, cintanya kepada engkau luar biasa. Sampai anaknya jadi korban karena ingin menyambut kedatanganmu." Subhanallah. Dan Jabir balik lagi ke halakahnya Rasulullah SAW, menanti sampai selesai. Kalau dulu makan kalau sekarang kan gampang, nggak usah pakai bolak-balik pulang, tinggal WA doang. Enak sekarang mah. Dulu mah kagak, kalau ditempok dulu, udah kelar apa belum? Kalau sekarang kan tinggal telepon, tinggal WA. Sekiranya itu masakan udah selesai, udah mateng, maka Rasulullah bilang kepada para sahabatnya, "Makan siang kita hari ini sudah ditanggung oleh Jabir Al-Ansori." Maka Rasulullah bersama para sahabatnya datang ke rumah Jabir Al-Ansori. Kemudian Jabir menyiapkan. Setelah semuanya tersedia, "Ya Rasulullah, silahkan untuk dinikmati." Apa kata Rasulullah? "Keluargamu mana wahai Jabir? Mana anak-anakmu, mana istrimu?" Jabir diam, Jabir nunduk. Tapi Rasulullah sudah tahu dari Jibril. Kemudian diajaklah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kamar tempat anak-anaknya Jabir yang sudah meninggal dunia.
Bapak Saudara hadirin jamaah rahimakumullah. Mahabbah kepada Rasulullah yang luar biasa dibalas kontan hari itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dilihat anaknya Jabir mati bersimbah darah, Rasulullah ambil sorbannya, dikurupin itu anaknya Jabir dua-duanya. Rasulullah angkat tangan, doa kepada Allah. Selesai doa, sorban Rasulullah diangkat. Anak Jabir dua orang hidup lagi dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Makanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, nabi yang lain pernah bisa ngidupin seperti Nabi Musa misalnya dalam suratul Baqarah pernah ngidupin orang mati. Nabi Isa alaihi salam bikin burung dari tanah ditiupkan hidup. Rasulullah langsung kasusnya mukjizat itu khusus untuk keluarga Jabir al-Ansar. Mukjizat yang kedua, setelah anak Jabir hidup, dimandikan, dipakaikan pakaian, keluar bersama Rasulullah juga dengan istrinya, maka Rasulullah mempersilahkan seluruh sahabat-sahabatnya untuk menikmati makanan yang telah disediakan Jabir, yaitu sop kambing. Tapi caranya, setiap orang bawa piring, Rasulullah yang nyendokin. Sahabat berkeliling, Rasulullah yang nyendokin. Sahabat berkeliling, Rasulullah yang nyendokin. 300 orang sahabat Rasulullah keduman itu kambing segini kecil. Bahkan masih sisa. 300 orang sahabat Rasulullah keduman semuanya, bahkan kenyang, cukup, lebih dari cukup. Kata Rasulullah, ada yang mau nambah? Enggak ada, kami sudah cukup kenyang ya Rasul. Ini segidir masih ada. Ini mukjizat yang kedua. Maka mukjizat yang berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sisa makanan yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan melalui Jabir untuk kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mahabbahnya Jabir kepada Rasulullah, itu kambing 1 ekor 1 gidir, semua sahabat makan masih utuh 1 gidir. Subhanallah. Masyaallah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terus mahabbah kita kepada Rasulullah buktinya apa? Mahabbah kita kepada Rasulullah bukti nyatanya apa? Minimal mau begini Pak. Ini mah kata saya, kalau ada orang maulid, kalau ada ustadz, kiai maulid, apalagi dekat rumah kita bantu. Kita bantu. Ini mah dalam rangka mahabbah kita. Karena maulid itu undangan Rasulullah, hakikatnya undangan Rasulullah, zahirnya undangan panitia. Sama kayak haji. Haji itu hakikatnya panggilan Allah. Zohirnya mah kita ikut travel, daftar segala macam. Biar kata daftar, duit udah lunas, belum panggilan, belum berangkat, apalagi belum daftar mah. Tapi mau manggil. Lah maulid itu undangan panitia, tapi hakikatnya undangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wujudkan mahabbah kita, Ustadz. Ini saya ada rezeki dikit buat bantu panitia 1 juta. Alhamdulillah. Ustadz, nanti saya bantu kelengkeng dah 1 keranjang. Alhamdulillah. Saya bantu anggur 1 keranjang. Alhamdulillah. Saya bantu air mineral 10 dus. Alhamdulillah. Saya bantu kue apem, bantu kue cucur, bantu kue unti, ya, bantu kue putu, macam-macam. Kalau putu jadi banyak-banyak diseret. Ustadz, saya mau bantu duit nggak punya, mau beli air nggak punya, mau beli buah nggak ada duitnya, mau beli kue nggak ada duitnya, biarin saya mah dah bantuin panitia aja ngelarin karpet, boleh nggak? Boleh. Cuman kalau hadirin jamaah semua sedekahnya, mahabbahnya ngelarin karpet semua, kira-kira itu maulid ada makanannya apa kagak? Setiap orang, saya mau ngelarin karpet, saya mau gelar karpet, saya mau nyapu, lah apa yang mau disapuin? Bekas beseknya kagak ada. Wujud mahabbah kita kepada Rasulullah apa? Pak, hakul yakin,
Aku yakin. Jadi syafaah Rasulullah itu bukan hanya nanti di akhirat, di dunia ini udah ada. Kalau kita mahabbah kepada Rasulullahnya beneran, ya, maka oleh karenanya kita mohon kepada Allah supaya kita istiqomah mahabbah kepada Rasulullah, bisa ittiba menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah hingga akhir hayat kita. Jangan pernah menyepelekan sunnah walaupun kita tidak mengerjakannya. Jangan pernah menyepelekan sunnah kalau kita belum mampu mengerjakannya. Ya, tibang sunnah, tibang sunnah. Ya, coba-coba dah. Jangan bilang tibang. Ya, itu sunnah Rasulullah. Katakan kita belum mampu melakukannya, minta kepada Allah supaya kita bisa melakukannya. Kalau kita sudah bisa melakukannya, minta kepada Allah supaya kita istiqomah bisa terus melakukannya. Maka terima kasih kepada kiai-kiai, kepada para punggawa-punggawa FS3G yang senantiasa istiqomah. Kiai Haji Abdul Rajim Marja, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. On time jam 3 sudah ada, malah penceramahnya entar datangnya. Ya, benar nggak? Entar-entaran. Ya Allah, kalau nggak dimulai jam 3 dengan beliau dan yang lain-lain, Masya Allah. Ya, jam 3 itu udah harus kedengeran suaranya. FS3G sudah ada. Ya, pernah teman saya nanya, ya, di Keranggan itu, Pak Arsali, itu kemarin yang masjid rame-rame dari jam 3 ada acara apa sih? Berisik bener. Buset, sembarangan aja. Itu FS3G, gua hadir di situ. Saya bilang gitu. Lah, Bapak hadir, nggak ke rumah saya. Dari tadi lu ngomongnya. FS3G jam 3, Masya Allah, luar biasa. Ya, semua guru-guru kita mudah-mudahan yang memberikan kajian-kajian kitab tasawuf juga mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa nyerap dalam hati kita supaya kita ini bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Insya Bapak Ibu saudara hadirin jamaah rahimakumullah, barangkali itu saja cerita dari saya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ittiba kepada Rasulullah. Kalau cinta kepada Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah. Yakin akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Jabir tadi yang saya ceritakan. Mudah-mudahan menginspirasi kita bagaimana kita mewujudkan mahabbah ittiba kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.